rehab rumah sakit untuk tempat observasi maupun tempat menyembuhkan apabila ada WNI kita yang terinfeksi virus corona. Selain kita juga memiliki tempat observasi yang ada di Natuna, Pulau Galang ini adalah yang rencana kita pilih untuk membangun rumah sakit tersebut. Halo semua, apa kabar teman-temanku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan juga bahagia ya. Nah teman-teman semuanya, hari ini aku ingin mengajak semua untuk melihat lokasi yang akan dibangun rumah sakit oleh pemerintah, rumah sakit khusus untuk menangani para pasien yang mengidap penyakit virus corona. Ya, teman-teman mungkin sudah mendengar beritanya bahwa rumah sakit itu akan dibangun di Pulau Galang, Kota Batam ini. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah berada di Jembatan Barelang. Teman-teman bisa lihat ya, ini Jembatan Barelang. Jembatan Barelang ini adalah ikon dari Kota Batam ini. Nah, untuk teman-teman yang atau semua yang berkunjung atau berdestinasi wisata di Kota Batam ini, katanya belum sah atau belum klop gitu ya katanya kalau belum jalan-jalan ke ini nih, ke Jembatan Barelang. Sangat luar biasa ya, jembatannya unik dan bagus. Dan sangat bagus. Nah, yang saya tahu jembatan ini dibangun pada era almarhum B.J. Habibie ketika itu. Sebelum ada jembatan ini, teman-teman, masyarakat dari pulau satu ke pulau yang berikutnya atau ke pulau yang lain itu menggunakan transportasi laut. Transportasi laut yang di sini biasa dikenal dengan pompong. Ya, mereka menggunakan itu untuk saling berinteraksi atau menuju dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Nah, Jembatan Barelang ini adalah menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang, dan juga Pulau Galang. Nah, pulau-pulau kecil yang lainnya itu saya kurang tahu ya, Tapi untuk pulau besarnya itu adalah Pulau Batam, Rempang, dan juga Galang. Nah, untuk menuju ke lokasi Pulau Galang yang akan didirikan rumah sakit terintegrasi virus corona itu, kita akan melewati 5 jembatan yang mirip seperti ini untuk menghubungkan dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Ada jembatan 2 sampai jembatan 5 kalau nggak salah, seperti itu. Nah, jembatan ini juga Jembatan Barelang ini khususnya jembatan 1 itu banyak masyarakat di sekitar masyarakat Kota Batam maupun dari mancanegara sangat banyak ya, apalagi akhir pekan yang berkunjung ke sini. Apalagi masyarakat setempat itu biasanya mereka menghabiskan waktu liburnya berakhir pekan bersama keluarga tercinta itu di sini. Sangat bagus sekali, apalagi kalau sore hari ketika kita melihat matahari terbenam dari jembatan ini. Keren banget teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja pengantar sedikit pengantar sih ya. Ya, sekarang kita akan menuju ke lokasi rumah sakit yang akan didirikan oleh pemerintah untuk penanganan virus corona ini ya. Oke. Pemerintah resmi mengonfirmasi adanya warga yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Dari mulai munculnya virus corona jenis baru di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019 yang lalu, tak lama berselang sejumlah negara mulai mengkonfirmasi masuknya virus tersebut ke wilayahnya. Hingga awal Maret tahun ini, jumlah negara yang mengonfirmasi terjangkit virus corona mencapai 74 negara, termasuk Indonesia yang baru mengumumkan awal pekan ini.
Berbagai negara yang mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini pun menyediakan rumah sakit khusus untuk merawat dan mengisolasi pasien terpapar virus corona baru. Tak terkecuali Indonesia yang mulai menyiapkan rumah sakit khusus pasien terinfeksi atau suspek virus corona. Tak lama berselang pasca Presiden Jokowi mengumumkan adanya warga Indonesia yang sudah terinfeksi virus corona yang diduga tertular dari warga negara Jepang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono menyatakan kepada para awak media massa adanya rencana pemerintah membangun rumah sakit khusus corona di Pulau Galang, Batam. Rumah sakit tersebut akan memiliki 50 ruang isolasi yang menampung 1.000 pasien. Panglima TNI Bapak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa lokasi calon rumah sakit corona di Pulau Galang dinilai sangat strategis. Lokasi rumah sakit ini jauh dari pemukiman warga sehingga tidak ada resiko penularan. Selain itu, lokasi setempat didukung oleh Bandara Hang Nadim. Pesawat berbadan lebar dapat mendarat di bandara tersebut. Jarak tempuh dari bandara ke lokasi memakan waktu 1 jam 15 menit. Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono menilai fasilitas yang ada di Pulau Galang sudah sangat memadai. Dalam pembangunannya, pemerintah tinggal melengkapi dan melakukan perbaikan. Fasilitas tersebut antara lain terdapat listrik, air, dan juga bekas gedung rumah sakit eks para pengungsi Vietnam. Sebagai bentuk keseriusan, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono dan Panglima TNI Bapak Marsikal Hadi Cahyanto telah meninjau lokasi calon rumah sakit tersebut pada tanggal 4 Maret 2020. Sekarang aku sudah sampai di depan pintu masuk di kawasan wisata Pulau Galang X Camp Vietnam. Nah, biasanya untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Galang ini dikenakan tarif 15.000 sampai 20.000 mungkin ya. Karena kawasan ini sudah dikelola oleh pemerintah Kota Batam. Yuk kita masuk. Di dalam kawasan wisata Camp Vietnam, pengunjung bebas mengunjungi semua tempat bersejarah yang ada. Lokasi dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Pengelola pun sudah menyediakan petunjuk arah jalan yang jelas di dalam kawasan untuk memudahkan pengunjung yang ingin melihat-lihat peninggalan sejarah itu. Sementara akses jalan di dalam kawasan pun sudah mulus karena sudah diperbaiki. Tampak para petugas yang terkait dalam pembangunan rumah sakit ini sedang melakukan survei lokasi dan beberapa persiapan. Tepat di depan Museum Kemanusiaan sudah terdapat pos PAM terpadu yang sebelumnya 2 bulan lalu aku kesini, pos PAM terpadu ini belum ada. Di depan kita beberapa
orang polisi tampak menurunkan bendera. Saat ini lokasi dijaga ketat oleh TNI dan juga Polri. Sekarang kita sudah berada di lokasi di Pulau Galang, yaitu Rumah Sakit Eks Pengungsian Vietnam ini yang nantinya akan dibangun rumah sakit terintegrasi virus corona. Jadi ini lokasinya lumayan cukup luas ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Dari sini juga ada yang di sebelah sana juga di ujung, sangat luas sekali ya. Menurut informasi yang aku dapat dari masyarakat sekitar, katanya rumah sakit ini tidak akan dibangun dari awal, tetapi hanya direnovasi, hanya dicat ulang, diganti atapnya seperti itu ya. Jadi tidak dibangun dari awal, dia tetap bentuk fisiknya seperti ini, hanya direnovasi saja. Nah, kabar yang aku dengar lagi dari masyarakat sekitar, katanya akan dibuat satu lapangan untuk helikopter seperti itu. Depan ini ada bekas tenda yang kemarin para pemerintah daerah mengadakan sosialisasi ya. Ini ada judul spanduknya apa ini? Pengarahan dari Panglima TNI dan juga Kapolri kepada prajurit TNI Polri Kepri. Ya, benar sekali. Baru beberapa hari yang lalu kita kedatangan Panglima TNI dan Kapolri langsung ya dari kementerian datang sini untuk sosialisasi, dan dihadiri juga beberapa masyarakat sekitar sini. Ini juga di sebelah sini kita lihat ada beberapa orang yang sedang mengerjakan sesuatu, tapi dari sini kita nggak bisa lihat ya. Coba nanti kita ke sebelah sini, tapi agak jauh ya teman-teman. Coba nanti saya akan usahakan untuk cari tahu di sana lagi mengerjakan apa. Ya, ini lokasinya cukup luas ya teman-teman ya. Nah ya, ini dia. Ini kita bisa lihat bangunannya sudah pada rusak karena kurang lebih 40 tahun ya tempat ini ditinggalkan, karena para pengungsi Vietnam ini dari tahun 1979 sampai 1996. Nah, kalau kita hitung dari tempat ini ditinggalkan sampai sekarang ya kurang lebih 40 tahun. Jadi bangunannya seperti ini yang tersisa. Sangat luas sekali ya, ada puing-puing semua, dan ada beberapa orang yang sedang melakukan pekerjaan di sini. Ya, kita lihat ya. Ini halo. Halo. Halo, hai. Di sini ya Bang, mau dibangun ini rumah sakitnya di sini. Termasuk yang di sana juga enggak? Ya, di sana juga Kak. Semua berarti ini ya. Boleh.
Luar biasa ya. Jadi sekarang lagi proses renovasi, ada beberapa orang yang sedang melakukan pengerjaan di sini. Jadi ini nanti dibangun dari awal atau hanya direnovasi aja, Bang? Direnovasi aja, Kak. Oh, direnovasi aja. Ya. Ini teman-teman ada abang-abang di sini yang lagi proses pengerjaan. Boleh kita wawancara sedikit nggak, Bang? Bisa Kak, silakan. Iya. Kamu aja mewakili. Iya, mewakili aja ya. Kami tim sukses. Tim sukses. Di beda rumah ya. Iya, boleh dokumentasi sedikit. Boleh? Hah? YouTube Bang. Boleh kita tanya-tanya sedikit. Tanya apa nih? Tanya tentang ini apa namanya? Berapa lama proses pengerjaannya kira-kira dan berapa orang yang mengerjakan gitu. Kalau untuk pekerjaannya sih banyak sih orangnya ya. Oh, banyak ya? Banyak lah, dan bulan. Oh, prosesnya. Tanggal 28 ini harus rampung semua. Oh, tanggal 28 Maret ini Ya. harus rampung semua ya? Kan ada Jokowi kan. Oh, Bapak Presiden Jokowi datangnya kira-kira kapan ke sini? Kurang tahu pula tuh. Tapi yang pasti beliau akan datang ke Ya sini mau ya. berkunjung kemari untuk meresmikan. Untuk meresmikan ini. Oh, nanti juga ada acara peresmiannya semua ya. 1 bulan. Ini berapa orang yang mengerjakan semuanya? Kurang lebih 200 atau ya gitulah. Oh, 200-an orang ya. Kurang lebih. Jadi Ya. ini sudah mulai dikerjakan sejak kapan? Ya ini proses tahap awal untuk pembersihan dulu. Pembersihan dulu. Bisa dijadikan untuk barak. Untuk barak dulu. Kita ini kerja keras. Mulai kapan itu? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Harus siap tanggal 8. Harus siap tanggal 28. Semuanya harus siap. Kejar target ya. Jadi semua nanti tinggalnya di sini? Tinggalnya Di posko ya, di posko yang Tinggalnya sana. di sini ini. Oh, di sini makanya ini proses pengerjaan dulu untuk Ini pembersihan dulu. pembersihan dulu ya. Oh gitu. Udah lagi. Oke. Terima kasih banyak informasinya ya. Terima kasih. Selamat bekerja ya. Sukses selalu. Ini kita bekerja untuk orang banyak ya. Ini untuk channelnya nih Mbak. Ya, ini channelnya nih. YouTube ya, jangan lupa MS Channel ya. Indonesia. Betul. Subscribe. Dan semoga Salam kerja keras. MS Channel ya, subscribe. Oke. Oke. Selamat ya. Oke, teman-teman. Jadi aku tadi wawancara sedikit kepada para pekerja ya. Jadi para tukangnya itu yang untuk mengerjakan rumah sakit ini ada kurang lebih 200-an orang katanya. Dan mulai hari ini sudah mulai dibersihkan ya, tempat ini sudah mulai dibersihkan perlahan katanya. Akan dibuat barak mereka dulu untuk 200 orang para pekerja ini tinggal di sini dan merenovasi rumah sakit ini seperti itu. Dan targetnya tanggal 28 Maret ini harus selesai. Jadi mereka harus kerja keras luar biasa. Mohon doanya dari kita semua ya, supaya tidak ada kendala yang lainnya dan rumah sakit ini juga cepat terselesaikan dengan baik, karena memang ini sangat dibutuhkan dan juga sudah direncanakan dan mulai direalisasikan oleh pemerintah. Dan katanya Bapak Presiden juga nanti akan meresmikan kalau rumah sakit ini nanti udah jadi gitu. Lokasi rumah sakit yang akan dibangun ini ternyata bersebelahan dengan gereja Katolik eks-pengungsian Vietnam ya. Kita akan lihat agak ke depan. Nah, itu sudah terlihat jembatan menuju ke gereja Katolik. Jadi di lingkungan ini sangat luas ya. Aku nggak tahu nih berapa hektar, tapi di sini ada banyak sekali tempat ibadah ya, tempat ibadah umat Katolik, umat Kristen, kemudian ada ya rumah sakit, sekolah,
dan juga barak. Dan ini lokasinya cukup luas. Ada juga vihara ya. Nah, ini di depan aku sekarang ini adalah gereja Katolik. Kita lihat ada pelangnya ini, baca Qua Kaifen Pagoda Natoduk Mefonien Catholic Church. Nah, ini ada tangga yang menuju ke gereja dan dari jarak jauh terlihat pelangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita beralih, kita lihat di sebelah sana. Coba saya zoom ya. Di sebelah sini juga ternyata masih banyak lagi para pekerja yang tadi beberapa orang yang sudah saya jumpai tadi. Ternyata masih banyak lagi yang lainnya di sebelah sini. Informasi penting untuk kita semua. Corona merupakan virus berukuran besar. Diameter virus ini 400 sampai 500 mikro, sehingga masker jenis apapun dapat mencegah masuknya ke tubuh kita dan tidak perlu menggunakan masker yang mahal. Virus corona tidak melayang di udara, tapi menempel pada benda, sehingga penularannya tidak melalui udara. Apabila menempel di permukaan logam, virus corona dapat hidup selama 12 jam. Mencuci tangan dengan sabun dan air sudah cukup. Apabila menempel di kain, virus corona dapat hidup selama 9 jam, sehingga mencuci pakaian atau menjemurnya di bawah sinar matahari selama 2 jam sudah cukup untuk membunuhnya. Apabila menempel di tangan, virus corona dapat hidup selama 10 menit, sehingga menyediakan sterilizer berbahan dasar alkohol cukup untuk berjaga-jaga. Apabila berada di udara bersuhu 26-27 Celcius, virus corona akan mati sehingga tidak hidup di daerah panas. Di samping itu, minum air panas dan berjemur di bawah sinar matahari sudah cukup sebagai pencegahan. Menghindari makanan dan minuman dingin termasuk es krim sangat penting. Berkumur sampai dalam dengan air hangat dan garam akan membunuh virus corona di sekitar anak teka dan mencegahnya masuk ke dalam paru-paru. Dengan mengikuti petunjuk ini, cukup untuk mencegah virus corona.